pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membawakan materi mengenai generasi berencana atau genre. Jadi saatnya yang muda yang berencana jauhi pergaulan bebas dan narkoba, sampaikan di MLS SMA 2 Negeri Panggen hari ini. Pertama, nama saya Firdian Tri S. Sulistianto, saya adalah sarjana psikologi Undip. Nomor kontak saya bisa dihubungi di 081 390 571 963. Jadi kalau ada permasalahan apapun mengenai remaja, bisa hubungi saya di nomor ini. Aktif juga dengan WA. Kebetulan alamat kantor saya di Balai Penyuluh KP Kecamatan Ronage di Jalan Raya Manggen nomor 172. Dan pekerjaan saya di Penyuluh KP ahli muda, dan terakhir saya mengabdi sebagai koordinator Balai Penyuluhan KP di Kecamatan Manggen. Pengalaman saya terakhir yaitu sampai dengan saat ini saya menjadi Ketua Ikatan Penyuluh KP se-Kabupaten. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah mengenai siapa itu remaja. Remaja banyak ya, kalau teman-teman mengerti. Remaja kalau menurut UNPFA, remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak sampai dengan menuju dewasa. Jadi masa dari anak-anak ke dewasa itu dinamakan remaja. Kalau usianya 10 sampai 24 tahun dan yang belum menikah. Karena kalau sudah menikah berarti sudah memutuskan untuk jadi dewasa. Nah, remaja itu beragam, mulai dari SMP sampai SMA. Kalau kita bisa lihat, ada yang remaja. Remaja itu saat dimana mereka atau remaja masih dalam masa storm dan stres. Jadi mencari identitas diri, mau jadi apa, ada yang sesuai hobi, apalagi sekarang ada sepeda-sepedaan, musik, dan sebagainya. Nah, ini hasil data dari Global Early Adolescent Study. Jadi, 1 di antara 6 murid pernah melaporkan merasa tidak aman atau terancam sekolah selama setahun terakhir. 72% pernah mengalami paling sedikit satu pengalaman semasa kanak-kanak yang merugikan. Yang ketiga, hanya dari 44 murid, 44% murid yang mengetahui bahwa perempuan bisa hamil saat berhubungan seksual untuk pertama kalinya. Nah, kebetulan remaja kan sudah mengalami puber. Nah, saya jelaskan di slide selanjutnya. 1 dari 6 anak laki-laki pernah menghisap rokok tembakau. Nah, biasanya nih kalau dari sekolah tidak pernah mengadakan razia, biasanya ditemukan 1 dari 6 anak laki-laki ada tembakau atau rokok di tasnya. Dan yang sebenarnya adalah hanya setengah dari murid, 50%, jadi 50% dari murid nyaman berbicara dengan orang tua. Sisanya hampir tidak pernah membicarakan permasalahannya. Kepada ayah hanya 3%, sedikit sekali, dan hanya 42% yang cerita atau curhat sama ibunya. Nah, kita bicara masalah pubertas. Jadi kalau tadi peralihan anak ke remaja, biasanya ada tanda-tanda yang menyertainya. Jadi dinamakan pubertas. Nah, pubertas itu masa peralihan dari anak remaja disertai dengan perubahan fisik. Yang pertama, kalau perempuan biasanya ada menstruasi. Kalau laki-laki biasanya ada mimpi basah. Perubahan ini kalau di perempuan dimulai usia antara 8 sampai 13. Misalnya gini, perempuan menstruasi pertama kali biasanya bingung, biasanya tanya kepada ibunya. Kalau laki-laki
pada malam hari, paginya kok mimpi basah, apa ini? Nah, BH-nya bisa tanya ke kakak atau ayahnya. Nah, untuk perempuan BH-nya sampai 8-13 tahun, untuk laki-laki 9-14 tahun. Nah, ini berubah di perubahan fisik, perkembangan pola pikir dan emosional. Nah, ini ya, untuk perempuan yang mengalami menstruasi, ovum, ini ada darah menstruasi. Makanya untuk perempuan apabila sudah mengalami menstruasi disarankan minimal 3 kali sehari ganti pembalut, minimal. Makanya kalau ada yang mengalami di SD, ada yang mengalami di SMP, ada yang mengalami di SMA. Mohon kalau sudah mengalami menstruasi silakan bawa pembalut dan jangan lupa mengganti kebersihan. Nah, untuk laki-laki dinamakan nocturnal emission. Di pengolahan air mani atau sperma yang terjadi pada saat tidur. Ini dinamakan kalau orang bilang mimpi basah. Nah, apabila laki-laki dan perempuan sudah mengalami pubertas dan mencoba untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu hubungan seksual, dapat mengakibatkan kehamilan. Baik itu perempuan, laki-laki semuanya berisiko kalau melakukan hubungan seksual. Nah, ini ada filmnya. Ini BKKB. Apa ini? Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas. Seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Gary juga akan menstruasi. Bukan, Gary sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Yang bilang tadi bisa Mimpi basah? mulai di SD Apa itu, usia Tante? 10 tahun, 90 tahun. Ada yang sampai SMA kelas 1 Iya Gary, atau kelas mimpi 10 basah itu baru mulai adalah menstruasi. proses keluarnya cairan mani Laki-laki yang berisi dinamakan sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Gary akan tumbuh jakun, suara Laki-laki semakin banyak berat, perubahan dada jakun, membidang, dan akan tumbuh perubahan suara, rambut di beberapa perempuan bagian kayaknya tubuh ada kamu. pinggul membesar dan Dan untuk payudara membesar. Rena, selain tumbuh rambut, pinggul juga akan melebar dan payudara membesar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu kalau aku udah puber, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian Karena sudah sudah masuk memasuki masa masa puber, puber, kalian harus bisa sebaiknya menjaga yang pasti diri menjaga kebersihan dan diri. memperhatikan kebersihan Yang tubuh kedua, sendiri ya. jaga Bunda ingin sekali kalian Jadi berkembang remaja yang menjadi generasi yang sehat, sehat, cerdas, dan dan ceria. Oke. Nah, yang selanjutnya masalah seksualitas. Seksualitas itu apa? Seksualitas lebih luas bahasanya. Bukan hanya masalah hubungan seksual. Nah, seksualitas ini merujuk pada bahasanya, seks adalah jenis kelamin. Perbedaan biologis laki-laki perempuan. Perempuan punya vagina, punya reproduksi, yang laki-laki punya penis. Nah, orientasi seksual yaitu ketertarikan seseorang lawan jenis. Nah, seksualitas bagian dari diri manusia mengenai jenis kelamin dan identitas gender. Ini bisa dilihat. Ini yang selanjutnya kita mengarah pada mendekati hubungan seksual. Biasanya anak-anak SD sekarang, SMP apalagi, itu kalau tidak tanpa pengawasan orang tua seringkali melakukan KNPI. Nah, KNPI ini sebenarnya sangat berisiko. Yang pertama kissing, ini ciuman. Mungkin awalnya oke lah, cuman di dahi dulu. Nah, ini tandanya tanda sayang, tanda care. Terus baru setelah dahi pipi. Pipi habis itu minta ke hidung nih biar kayak keren. Nah, habis itu ke bibir. Dan nanti ya kayak yang lain-lain. Nah, ini kalau kan bisa berbahaya, bisa ke yang necking. Bisa habis ujung bibir, bisa ke leher. Nah, dan yang petting dan ke intercourse.
Semua perilaku ini adalah berisiko. Karena apa? Satu, secara kematangan emosi, secara emosional dan ekonomi, remaja khususnya yang baru masuk SMA, secara ekonomi belum siap, secara kematangan juga belum, emosional juga belum. Ini juga ada video lagi. Seksualitas apa itu? Ger, lihat tuh. Ini ada contohnya yang pelukan. adalah Oh iya ya, anak-anak padahal pacaran mereka masih SMP. SMP. Mungkin mereka lagi sayang-sayangan. Mungkin bagi orang nggak karena gitu juga sih, ada Ger. hormon Buat berperan di nunjukin situ. sayang, nggak harus Ketika pelukan. pubertas ada hormon Apalagi untuk sampai ciuman ketertarikan dan berhubungan lawan seksual. jenis. Ger, kamu tahu nggak kenapa cewek sama cowok bisa punya rasa ketertarikan? Tahu dong, itu karena pengaruh orientasi dan dorongan seksual. Dorongan seksual dipengaruhi oleh hormon. Dan ketertarikan seksual itu biasanya dalam bentuk pacaran. Orang bilang pacaran. Berarti yang Pacaran sehat dilakukan gimana? mereka itu Pacaran sangat sehat berisiko artinya dong. kalau bisa tidak pacaran. Mengenal Benar jenis banget, boleh Ren. nggak ada masalah. Biasanya saat pacaran, mereka Silakan beresiko komunikasi, melakukan hal menyimpang. tapi jauhi Misalnya, KNP. tangan-tangan, ciuman, pelukan, sampai melakukan hubungan seksual. Oh, KNPI itu ya? Jelaskan KNPI. Kissing, necking, petting, intercourse. Resikonya tinggi tuh. Yuh, benar banget. Soalnya, hal-hal kayak gitu kan bisa berlanjut ke hubungan seks pranikah. Terus, akibatnya bisa ada di luar nikah. Satu, Dan juga kena infeksi terjadi menular hubungan seksual. pranikah. Kalau nggak siap punya anak bisa juga tuh ngelakuin aborsi. Kan nggak mau. Padahal kan Jadi, itu atau berbahaya teman banget. Ya, Saatnya coba masih bayangin deh, Ren. senang-senang, harus Remaja mikirkan. seusia kita yang harusnya fokus sekolah, seperti itu, ya. malah harus ngurus anak. Jelas belum siap lah. Coba kamu deh, udah siap belum ngurus anak dan Apalagi bayar-bayar adik-adik pasien? teman-teman ini kan Ngekirim masih duit buat beli popok, jajan minta. susu, sama kebutuhan lain. Bensin juga minta. Iya ya, bagi bangun kerja aja sendiri. belum. Mau ngidupin Bayi, anak pakai apa coba? secara ekonomi Batu. pasti belum siap. Nah iya kan, Makanya mending kita misalnya fokus tadi sama seperti sekolah yang aja misalnya lah. di Belum BKKBN, waktunya mikir mikir urusan sekolah rumah dulu, tangga. capai cita-cita Yuk, setinggi Jan. langit, baru mungkin nanti usia ideal 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki untuk menikah. Nah, ini perilaku berisiko. Selain tadi KNPI, BH-nya anak-anak sekarang, remaja sekarang ada namanya perundungan. Perundungan ini bahasa bakunya, kalau bahasa Inggrisnya ada bullying. Jadi tindakan agresi yang dilakukan satu orang dengan tujuan untuk menyakiti. Menyakiti ini bisa berarti fisik, bisa berarti non fisik atau verbal. Nah, kalau dulu bilangnya, kamu gendut, kamu jelek, kamu kurus, kamu pitak, nah, kamu juling, yang merujuk pada kondisi fisik seseorang. Nah, tadi ada pelecehan seksual, mengucilkan, gosip, apalagi anak-anak sekarang kan BH-nya by WA, by Instagram, IG-mu apa? Dibully habis-habisan netizen. Terus, orangnya gini. Nah, nyebarlah satu sekolah. Kalau namanya sekarang ada cyberbullying. Jadi tindakan bullying yang dulu mengalami evolusi menjadi cyberbullying melalui media sosial. Apalagi anak-anak sekarang kalau tanpa gadget ada yang hilang, mending ketinggalan dompetnya daripada ketinggalan HP-nya. Ini body shaming ya. Seperti yang saya bilang tadi, body shaming. Ih, Rena kok besar Kamu banget gendut sih? banget. Apa ada yang salah dengan diriku? Kenapa teman-teman membuli aku? Jadi silakan panggil nama Tahukah teman-teman kamu, bullying dapat membunuh seseorang secara perlahan. dengan namanya, bukan dengan Korban fisiknya. bullying bisa saja menderita depresi, Mungkin kurang percaya diri, bagi dan teman yang dipanggil dalam diem, tindakan beresiko. menahan Bahkan sakit sampai karena bunuh dipanggil diri. seperti itu. Jangan panggil dia gendut. Kalau namanya dia Rena, panggil Rena. Beberapa guys, Kalau namanya cuma dia bully Teguh, orang panggil dalam Teguh. fisik, Kalau namanya dia verbal, Budi, panggil tapi Budi. juga bisa online atau yang kerap disebut Jangan dengan panggil cyberbullying. jelek, idiot. Karena Nah, selain perilaku bullying, sekarang, juga ada perilaku kekerasan seperti seksual itu, yang bertujuan nantinya menekan memanipulasi orang lain. rasa Misalnya nih, percaya diri Anda. menggoda lawan jenis atau yang biasa dikenal Jangan. dengan catcalling. Nah, Hey, jadi jangan ganggu Rena. teman-teman yang laki-laki nih ya, kalau ada yang Ingat ya, cewek
Dulu waktu kecil, kita Jangan diikat diajarin galing. untuk Ikat galing bilang tuh, tidak saat orang lain berusaha Hai untuk cantik, menyentuh suara bagian suara. pribadi kita. Nah itu. Kalau itu sudah terjadi, kamu harus lari ke tempat yang ramai Karena dan nanti ujungnya teriak bisa minta ke tolong. meja Kamu juga tidak boleh seksual. takut untuk melaporkan kepada orang lain. Itu bisa dilihat lagi. Nah, ini kekerasan seksual. Yang pertama, hindari, tanamkan pada sendiri bahwa tubuh kita, ini untuk yang perempuan ya, khususnya, jadi menghindari karena pelaku pelecehan seksual bisa terjadi, seringnya terjadi pada perempuan, bisa terjadi pada laki-laki, itu sangat jarang. Tapi yang pertama adalah tanamkan pada sendiri adalah tubuh kita itu milik pribadi kita, tidak boleh ada yang boleh memegang. Sensitif untuk perempuan, payudara, bokong, atau pantat ya, tempat-tempat yang lain. Yang selanjutnya adalah tidak semua orang boleh menyentuh bagian pribadi tadi, kecuali pada saat tertentu seperti sedang bisa berstop. Nah, selanjutnya bedakan sentuhan boleh, karena ada lagunya sentuhan boleh kalau ada adik-adik ya, tangan boleh. Kalau sekarang ini aja lah, era pandemi. Terus berani berkata tidak. Kalau ada yang tadinya goda, ini berlaku juga untuk yang tadi KNPI ya. Misalnya, adik-adik sudah pacaran siap nih, katanya pacaran siap ya. Aku minta cium dong, sedikit aja, pipi. Katakan berani katakan tidak. Batuk, apa ini? Dahi ya, bibir, lidah. Nah, nanti takutnya ke arah ke KNPI. Yang selanjutnya ada budayakan atau biasakan budaya malu dengan tidak menekan aurat. Jadi kalau adik pakainya rapi, kalau pakai rok ya segini, bukan ini mah segini, menutup aurat. Ya, segera melapor ke orang terdekat, bisa orang tua, guru wali, dan yang terdekat yang bisa diajak komunikasi apabila melihat atau mengalami peristiwa tadi, bullying, kekerasan seksual, atau yang lain. Nah, ini KTD mudah-mudahan tidak ada, karena kalau kita sudah mencegah lewat KNPI, insya Allah hal-hal tidak diinginkan ini tidak terjadi. Kebanyakan terjadi karena ketidaktahuan remaja yang dapat menyebabkan kehamilan, perilaku seksual beresiko tadi, KNPI tadi. Nah, 11% wanita dan 7% wanita yang pasangannya mengalami kehamilan tidak diinginkan, apalagi pada remaja. Nah, menggugurkan pun lebih berisiko. Dilahirkan pun pasti secara ekonomi tidak kuat, yang terjadi akhirnya merepotkan orang tua. Makanya adik-adik, teman-teman, mohon diingat lagi, jauhi kegiatan atau perilaku yang mengarah ke kanker. Ini infeksi menular seksual yang mulai terjadi, dibaca, dan yang terakhir adalah HIV dan AIDS. Nah, materi terakhir yang mau saya sampaikan mengenai nafsa. Nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ini di pergaulan, apalagi adik-adik dan teman-teman ini posisinya lagi mencari identitas diri di masa-masa usia 10-24 tahun. Kalau dikasih sesuatu, coba nih, aku lagi galau nih, pusing, apalagi ada teman, mungkin dosisnya sedikit, tapi lama-lama kalau sudah ketagihan, apapun bisa dijual. Nah, rata-rata mungkin bisa tadi itu apa, tapi bisa permen, bisa tablet yang kecil, pohon. Nah, suatu zat yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Ya, tadi kalau galaunya bisa hilang sementara. Kalau sudah sadar lagi ya udah sama aja. Ini narkoba, halusinogen, depresan, stimulan. Nah, jenis yang merupakan halusinasi ini ada halusinasi ganja, jamur ini, jamur. Nah, sebenarnya ada depresan, sejenis narkoba yang menghambat kerja otak. Ini yang bikin orang melupakan sementara masalahnya. Ekstasi, ini pilnya warna-warni ya. Terus, nah ini ada dampaknya. Ketika
kondisi normal tanpa narkoba, yang bisa terjadi adalah efeknya giginya habis, hidung bolong, dan kondisi badan tampak lebih tua. Nah, ini yang bisa terjadi penyalahgunaan obat batuk, dextro, nyantimo kalau diminum terlalu banyak tidak sesuai dengan resep dokter. Kondisi rawan UPH-nya, tidak percaya diri, menganggap remeh suatu hal, tidak berani menolak. Tadi kan, kalau tadi berani berkatakan tidak selektif memilih teman pergaulan, tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, tidak percaya diri, dan kesalahan cara berpikir. Nah, ini yang terjadi. Nah, remaja gampang labil, sering membuat kelompok, rasa ingin tahunya tinggi, dan kadang-kadang seringnya tidak suka diatur. Konsekuensinya pasti nanti teman-teman dijauh. Apalagi kalau itu koncoku, bukan temanku, duduk gengku, bukan grupku. Nah, yang saya mau katakan, yang pertama, baik itu narkoba atau perilaku seksual, tidak tegas mengatakan tidak, selalu ingatkan konsekuensinya, hukum, ekonomi, nek duwe anak piye dan sebagainya, repoti wong tua dan sebagainya. Nah, yang ketiga, alihkan pembicaraan. Misalnya, yuk ini bisa bikin masalah, bilang silakan langsung aja pembicaraan. Dan yang terakhir adalah tetap tolak, tinggalkan tadi nawaran tadi, dan secara tegas katakan tidak. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa WA ke nomor saya tadi, atau silakan bisa hubungi saya kalau ada permasalahan baik di sekolah maupun di keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.